وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kalau ternyata hal ini sudah terjadi, ya, misalnya ada seorang wanita, dari dialah sumber sel telur, kemudian dilakukan pembuahan sel telur tersebut dengan sel spermatozoa dari laki-laki yang bukan suaminya. Dan itu kemudian dikembangkan dalam rahim dan berhasil. Kemudian lahirlah seorang anak. Lantas ini anak dinisbatkan kepada siapa? Ya. Dinisbatkan kepada siapa ini anak? Karena spermatozoa itu berasal dari laki-laki yang bukan suami dari ibunya atau tidak ada hubungan perkawinan. Baik. Ajaba Syekh Badrul Mutawalli Abdul Basit, bahwasanya Syekh Badrul Mutawalli Abdul Basit menjawab an hadha soal, dari soal ini biqauli, dia katakan in kanat hadhil mar'atul lati luqihat bihadzal ma'al gharib, apabila wanita tersebut, ya, apabila wanita tersebut di mana dilakukan inseminasi buatan dengan air yang gharib, artinya dari air sperma yang bukan suaminya, dari air laki-laki lain, ya, yang enggak jelas laki-lakinya. Ghairu mutazawijah, kalau perempuan itu bukanlah seorang istri, bukanlah seorang yang sudah berumah tangga, fal waladu yunsabu ilaiha kawaladiz zina, maka si anak dinisbatkan kepada ibunya seperti anak zina. Ya. Jadi di sini kata beliau, yang pertama, apabila si perempuan itu seorang wanita yang belum berkeluarga atau belum memiliki suami atau tidak memiliki suami, ya mungkin dia seorang janda, ya, tidak memiliki suami, lahirlah anak dalam proses inseminasi buatan ini yang dilakukan dari sperma yang tidak jelas dari mana, atau laki-laki yang lain yang bukan suaminya, atau laki-laki asing.
lahirlah anak ini. Dari proses inseminasi ini, maka ikhwah, anaknya ini dinisbatkan kepada si ibu, tidak dinisbatkan kepada si laki-laki yang memiliki sumber dari sel spermatozoa tadi. Demikian. Seperti halnya anak zina. Karena ikhwah, apabila ada terjadi perzinahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, lantas si perempuan hamil dan melahirkan, maka anaknya dinisbatkan kepada ibu, bukan dinisbatkan kepada si laki-laki. Karena mereka melakukan pembuahan, mereka melakukan hubungan intim tersebut tidak dengan cara yang disyariatkan, tidak disahkan oleh syariat. Kemudian wala yunsabu ila sahibil ma li'anna ma'ahu hadarun, dan tidak boleh dia dinisbatkan kepada yang laki-laki yang pemilik air, pemilik sel spermatozoa, sperma, karena airnya itu tidak ada harganya, tidak ada arti, ya, tidak ada artinya. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini penisbatan hanya kepada ibu, bukan kepada si laki-laki tersebut, karena memang mereka bukanlah sepasang suami istri. Dan hal ini persis seperti anak haram, seperti anak yang lahir dari perzinahan. Wa amma idza kanat mutazawwijah faqad hasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil qadiyah biqaulihi al-waladu lil firash walil ahir al hajar. Namun apabila si perempuan itu wanita yang mutazawwijah, wanita yang sudah punya istri, sudah punya suami. Ya, kalau yang pertama tadi dia enggak punya suami. Ini punya suami. Ya. Dilakukan di rahimnya proses inseminasi buatan dan lahirlah anaknya dari air yang bukan suaminya. Saya ulangi, seorang istri yang sudah menikah ataupun sudah memiliki suami, diambillah sel telur dia, kemudian dilakukan pembuahan dari sel spermatozoa dari laki-laki yang bukan suaminya, kemudian diletakkan di rahimnya. Lantas ikhwah, berkembanglah ini embrio, berubah menjadi zigot, jadi janin, akhirnya jadi bayi dan lahirlah si bayi. Baik. Apabila lahir si bayi, kemana dinisbatkan? Kepada laki-laki pemilik sel sperma ataukah kepada suami si wanita tersebut? Dalam masalah ini ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, Rasulullah memberikan penjelasan dalam masalah ini, yaitu al-waladu lil firash. Anak itu punya si pemilik tilam. Walil ahiri hajar. Adapun bagi yang si pelacur, bagi si laki-laki al-hajar, dia enggak dapat apa-apa, dia hanya dapat hajar, batu. Artinya tidak ada artinya. Atau hajar di sini bisa diartikan dan dia akan mendapatkan rajam. Maka ikhwah, kalau si perempuan tersebut punya suami, anak ini ya dinisbatkan kepada suami si wanita tersebut. Demikian ikhwah. Jadi kalau ada seorang istri selingkuh dan dia hamil, lahirlah dia, maka anak ini penisbatannya kepada siapa? Kepada si suami yang sah. Rasulullah katakan al-waladu lil firash. Anak itu punya si pemilik tilam. Tilam yang dimaksud adalah sang istri. Siapa pemilik si istri? Yaitu suami. Ya. Jadi kalau kalau anak ini lahir, binnya bin suami si wanita yang melahirkan tersebut, bukan bin si laki-laki yang menzinai atau si laki-laki selingkuhan ibunya. Muttafaqun alaih. Hal ini disepakati oleh para ulama.
Wa alaihi yunsabul walad ila zauj. Dengan demikian si anak dinisbatkan kepada sang suami yang sah. Fa in kana zauj yaqta bi annahu laysa minhu. Apabila si suami meyakini, memastikan bahwasanya ini bukan anaknya dia. Fal mukhlas lahu ayyun fiyad nasab wa yula'inu hadhihi zaujah. Maka tidak boleh anak ini dinisbatkan kepada si suami tersebut. Karena dia, ini bukan anakku. Aku bisa pastikan ini bukan anakku, kata si suami. Ya, yang mungkin suami tahu dia mandul. Ya, suami tahu dia mandul. Dokter telah mengatakan suami itu mandul. Tidak punya sel spermatozoa misalnya. Tidak punya air yang berasal dari dia. Kemudian tiba-tiba si istri hamil. Makanya kata si suami, loh ini punya siapa ini? Ini anak siapa? Dokter telah jelas mengatakan kepadaku, aku itu mandul, tidak bisa punya anak. Kok kamu tiba-tiba hamil? Ini berarti bukan anakku. Ini berarti bukan anakku, kata si suami. Baik, kalau suami bisa memastikan hal itu, maka tidak boleh dinisbatkan si anak kepada si suami. Dan si istri pun harus dilakukan proses pelaknatan. Li'an itu yaitu kalau dia tidak mengaku telah melakukan perzinahan, maka dia siap dilaknat. Proses li'an ini ikhwafiddin, di mana si suami atau si istri bersumpah bahwasanya dia tidak melakukan perzinahan dengan orang lain. Itu sampai 2, 3, 4. Yang kelima dia mengatakan kalau seandainya dia bohong maka dia dilaknat. Ikhwafiddin. Ya. Sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya aku memergoki istriku melakukan perzinahan. Apabila aku angkat masalah ini ke mahkamah, aku tidak punya saksi sampai 4 orang. Tapi kalau aku enggak angkat, ini benar-benar aku melihat dengan mata kepalaku. Maka apa yang harus aku lakukan? Rasulullah diam saja tidak memberikan jawaban hingga turunlah ayat li'an. Lantas beliau memanggil suami dan istri ini, dan si suami pertama dimintai sumpahnya. Disumpah bahwasanya demi Allah bahwasanya dia telah melihat istrinya melakukan perzinahan sampai 4 kali sumpah. Yang kelima dia bersumpah seandainya dia bohong maka dia dilaknat. Udah. Kemudian yang kedua giliran sang istri diminta melakukan hal yang sama. Dia bersumpah bahwasanya dia tidak melakukan perzinahan sebanyak 4 kali. Yang kelima dia dimintai sumpah dan dia mengucapkan bahwasanya dia akan dilaknat kalau ternyata dia bohong. Itu namanya li'an. Baik. Kalau sudah terjadi li'an seperti ini, di mana suami mengatakan ini bukan anakku, demikian. Si istri mengatakan ini anakmu, maka dilakukanlah li'an. Seperti yang kita katakan tadi. Fayufsakhun nikah bainahuma. Dengan demikian dibatalkanlah akad pernikahan di antara mereka berdua. Wa yaqta' nasabul walad minaz zauj wa yalhaqu bi ummihi faqat. Dengan demikian nasab hanya kepada si ibu, bukan kepada sang suami, karena suami mengingkarinya. Demikian ikhwah. Wa in alima bi annahu laisa minhu wa radiya bihi thabata nasabuhu minhu. Apabila si suami tahu bahwasanya ini memang bukan anaknya, tapi dia ridho dengan si anak yang dinisbatkan kepada dirinya. Ya seperti tadi kasus tadi,
Suami tahu dia itu mandul, tidak akan punya anak. Atau dia tahu bahwasanya istrinya melakukan perzinahan. Ya. Si istri melakukan perzinahan. Atau mungkin suami yang nyuruh. Ya. Suami yang menyuruh. Bahwasanya ya lakukanlah misalnya supaya dia hamil misalnya. Maka dalam masalah ini kalau dia ridho anak tersebut dinisbatkan kepada dirinya, ya, sementara dia tahu persis itu anak bukan anak dia, maka dalam masalah ini ikhwah, dalam masalah ini maka dalam masalah ini si anak dinisbatkan kepada si suami. Walakinnahu yakunu athiman. Namun demikian, ya, si laki-laki tersebut jelas berdosa. Jadi nisbatnya kepada si suami, padahal si suami tahu ini bukan anaknya, yakin ya, ini bukan anaknya, tapi dia ridho, udahlah, udah anakku lah, udah gitu. Dia tahu ini bukan anak dia, tapi ya diakui aja. Maka si anak dinisbatkan kepada si suami, ya, tapi dia jelas berdosa. Dalam kondisi seperti ini, wa ala banati hadzal rajuli ayyahtajibna min hadzal walad in kana dzakaran. Maka kalau si laki-laki itu, kalau si suami itu punya anak perempuan, hendaklah anak perempuannya berhijab di hadapan anak haram anak tersebut jika anak tersebut anak laki-laki. Jadi ada anak ini lahir sebenarnya bukan dari si suami dan suami tahu itu, tapi udahlah dia abaikan saja. Maka dalam masalah ini ikhwah, ya, dalam masalah ini jika si laki-laki tersebut punya anak perempuan, hendaklah dia berhijab di hadapan anak laki-laki tersebut. Jika anaknya anak laki-laki, anak haram itu anak laki-laki. Wa in kanat untha lihtiyati la yatazawwaju abna'u hadzal rajul minha. Kalau seandainya ternyata dia adalah perempuan, maka untuk berhati-hati jangan ada anak si laki-laki itu menikahi si perempuan, anak perempuan ini. Demikian ikhwatiddin. Nah, sekarang kenapa masalah ini dibahas? Ya. Penulis mengatakan innama qadimna hadza adil as'ilah. Huna. Sesungguhnya kita sebutkan masalah-masalah ini, ya, lita'alluqiha bi talabil walad, karena kaitannya yaitu untuk mencari anak. Di awal kan telah kita bahas bahwasanya Islam itu berupaya memberikan spirit, memberikan semangat bagi setiap kaum muslimin agar mencari anak, ya, untuk memproduksi anak lah kita katakan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tazawwajul wadud al-wadud fa inni mukathirum bikum umam. Nikahilah wanita yang walud, yang subur, wadud, yang penyayang, karena aku bangga dengan banyaknya umatku. Kemudian karena memang Islam memberi semangat, semangat kepada kaum muslimin untuk mendapatkan anak, maka ada beberapa cara modern dalam mendapatkan anak, makanya ini dibahas, ya. Dibahas masalah inseminasi buatan, sampai nanti akan dibahas masalah cloning, itu bagaimana hukumnya. Ya, jadi karena ini kaitannya dengan bagaimana Islam menyuruh kita untuk mendapatkan anak. Walakinna bituruqi syar'iyyati duna ghairiha. Tapi untuk mendapatkan anak tersebut harus dengan tata cara, proses yang syar'i, tidak boleh proses yang tidak syar'i. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Soal berikutnya. Ya, jadi intinya ikhwah, apabila terjadi proses inseminasi buatan antara sel telur sang wanita dengan sel sperma dari laki-laki, kemudian terjadilah pembuahan dan lahirlah si anak, maka anak ini nisbatnya kepada siapa? Satu, apabila itu perempuan tidak bersuami, maka si anak hanya dinisbatkan kepada si ibu.
yang melahirkan, bukan si laki-laki yang memiliki sel sperma tadi. Karena ini sama seperti anak zina. Anak zina itu penisbatannya kepada ibunya, bukan kepada ayah biologisnya. Yang kedua, apabila si istri memiliki suami, ya, memiliki suami, lahirlah si anak, maka anak ini dinisbatkan kepada si suami. Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-waladu lil firash, anak itu punya si pemilik tilam. Tilam yang dimaksud itu adalah istri. Pemilik istri adalah suami. Jadi binnya bin suami si wanita tersebut. Walil ahiril hajar, adapun yang si penzina dia hanya mendapatkan batu, tidak ada nilai sama sekali. Ya. Atau bahasa lain bisa diartikan al hajar, yaitu rajam, karena dia rajam itu dilempar dengan batu sampai mati. Baik. Apabila sang suami mengingkari bahwa ini bukan anaknya, itu bagaimana? Maka di antara mereka harus dili'an, hukum li'an. Kalau sudah itu terjadi, maka si anak tidak boleh, maka pernikahan mereka batal. Si anak tidak dinisbatkan kepada sang suami, ya. Tidak dinisbatkan suami, tapi hanya dinisbatkan kepada sang istri, si ibu yang melahirkan. Demikian ikhwah rahimanallah wa ikum. Baik. Apabila si suami tahu ini jelas bukan anaknya, tapi dia ridho, udahlah nggak apa-apa, anakku pun jadilah, begitu. Maka anak tersebut dinisbatkan kepada si suami yang ridho menerima anak itu, walaupun dia tahu persis itu bukan anaknya. Maka anak tersebut dinisbatkan kepada si suami, namun dia berdosa. Demikian, dia berdosa. Demikian ikhwah. Jadi intinya bahwasanya Islam menyuruh kita untuk mendapatkan anak, namun dengan cara yang syar'i, bukan dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga proses inseminasi buatan, ya, dibolehkan asalkan melakukan syarat dan ketentuan yang berlaku yang sudah kita bahas di kajian-kajian yang lalu.